بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Allamah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila qawlihi wafatu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma ihtudira Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala menjelang wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ja'at Aisyah radhiyallahu anha, datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, fatamassalat bihadzal bait, maka beliau memperumpamakan dengan bait ini. La'amruka, demi usiamu, ma yughni sara, tidaklah kekayaan dapat memberi manfaat anil fata, dari seorang pemuda. Idza hasyrajat yauman, ketika suatu hari nafasnya menjadi sesak. Wa daqa biha sadru, dan dadanya terasa sesak. Fakashafa an wajhi, maka beliau membuka penutup dari wajahnya. Wa qala, dan beliau berkata, laisa kadzalika, bukan seperti itu. Walakin kuli, akan tetapi katakanlah, wajaat sakratul mauti, dan telah datang sakaratul maut bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, maka hal itulah yang selalu kamu hindari. Unzuru sawbayya hadaini, lihatlah kedua bajuku ini. Faghsiluhuma, maka cucilah keduanya. Wa kaffinuni fihima, dan kafankanlah aku dengan keduanya. Fa innal hayya ilal jadidi ahwaju minal mait, karena sesungguhnya orang yang hidup lebih membutuhkan kepada sesuatu yang baru daripada orang yang telah wafat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inda mautihi, dan berkata Sayyidatuna Aisyah tatkala beliau wafat, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhi, dan beliau berkulit putih. Yustasqal ghamamu, awan-awan menurunkan hujan. Yustasqal ghamam biwajhi, ya, biwajhi, ya, biwajhi, karena wajah beliau. Yani dengan wajahnya diturunkannya hujan. Taib. Rabi'al yatama, orang yang mengurus anak yatim. Ismatan lil aramili, pelindung bagi para janda. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sekarang menceritakan tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semua beliau Imam Ghazali pengen memberikan percontohan. Lihat bagaimana wafatnya orang-orang mulia dan apa yang mereka pikirkan. Dan juga habis semua kemuliaan, kayak apapun bakal habis semuanya, waktu wafat pasti datang. Ya, Sayyidina Abu Bakar ketika akan wafat begitu. Sayyidina Aisyah anaknya datang, ya, membuat suatu bait, ayahnya lagi menunggu atau dalam keadaan sudah menjelang wafatnya, membawakan bait itulah, amruka ma yughni thara'u 'anil fata idza hashrajat yawman wa daqa biha as-sadru. Jangan ngomong kayak gitu, bilangnya aja wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Dan lihat ini dua pakaianku, faghsiluha wa kaffinuni fiha. Ini baju yang bekas yang orang punya, pakai ini aja dikafankan. Gak usah pakai yang baru. Yang baru orang yang hidup lebih butuh dengan yang baju yang baru dibandingkan anak yang mati. Yang mati pakai baju apa aja, yang penting dikafankan. Lihat bagaimana mereka sederhananya dan tahu, ya, dunia ini hanya begitu saja. Dan beliau Sayyidah Aisyah membawakan bait wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama. Ini lafadznya ar-rabi'ul yatama, ismatul aramili, seorang yang putih wajahnya, dengannya diturunkan hujan. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu Rasulullah, bukan saya. Itu Nabi. Itu bait memang dibuat oleh Abu Talib, pamannya Nabi SAW, ya, memuji Rasulullah SAW. Dan bait ini diiyakan oleh Rasulullah, artinya tidak dimarahi. Yustasqal ghamam billah,
Allah yang menurunkan hujan, bukan dengan wajah saya. Enggak, malah diingat oleh Nabi SAW. Lau kana Abu Talib hayy, kata Nabi SAW ketika istisqa. Ketika Rasulullah minta hujan kepada Allah, turun hujan selama seminggu. Terus Rasulullah SAW ngeliatin Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau ingat baitnya Abu Talib? Karena kalau abyadha yustasqal ghamam dibawakan baitnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena iya, ucapannya bahwa saya bisa, atau dengan berkatnya saya turun hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Baik. Wa dakhalu alaihi fi maradihi, dan mereka masuk pada Sayyidina Abu Bakar tatkala beliau sakit. Faqalu, dan mereka berkata, alla nad'u laka tabiban, apakah kami ingin panggilkan untukmu seorang dokter, yang zuru ilaika, yang memeriksa untukmu. Qala radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, qad nadhara ilayya tabibi, telah memeriksa tabibku kepadaku. Wa qala, dan beliau berkata, inni fa'alul lima urid, sungguhnya aku melakukan apa yang aku mau. Dia di alam lain. Mau dipanggilin dokter gak? Udah, kan udah dilihat oleh dokter, udah diperiksa. Terus bilang apa dokternya? Katanya saya berkuasa, melakukan apa saja yang saya mau. Ya Allah maksudnya. Yang melihat saya, tabibi, itu tabibnya saya adalah Allah. Dan Allah mengatakan saya akan melakukan apa saja yang saya mau. Nggak ada yang bisa nolak. Baik. Wa dakhala alaihi Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Salman Al-Farisi mengunjungi beliau tatkala beliau sakit. Faqala, dan beliau berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ausina, berikanlah kami wasiat. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, innallaha fatihun alaikumud dunya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia untuk kalian. Fala ta'khudanna minha illa balaghaka, maka janganlah kau mengambil dari dunia illa balaghaka, kecuali sekedar kebutuhanmu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man shalla salata subhi, bahwasanya siapa orang yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut di bawah tanggungannya Allah. Fala taghfirannallaha fi dhimmatihi, maka jangan kalian melanggar Allah di dalam tanggungannya. Fayakubbaka finnari ala wajhika, maka ia akan menyungkurkan wajahmu dalam api neraka. Nah, itu saya lihat bagaimana para sahabat saling mewasiati satu sama lain. Ini menjelang wafat, Sayyidina Salman datang, kan, ya Abu Bakar, ausina, minta wasiat, berikan dong kami nasihat. Lihat, nanti sebentar lagi Allah akan bukakan dunia untuk kalian. Maksudnya urusan uang, harta itu akan mengalir banyak, karena Islam akan terbuka di seluruh penjuru dunia. Dan harta akan datang, otomatis harta akan melimpah. Maka apa? Jangan kalian ngambil dari dunia kecuali secukupnya kalian aja. Balaghak, sesuatu yang cukupin kalian, dah itu aja. Jangan berlebihan dalam urusan dunia. Ketahuilah juga bahwa orang yang sholat subuh itu berada dalam perlindungan Allah. Jangan sampai ente ganggu dia sepertinya engkau mengingkari atau tidak mempedulikan perlindungannya Allah, sehingga Allah menjerumuskan engkau dalam neraka atau menyungkurkan engkau dalam api neraka. Hakata syufi tawasul, bagaimana mereka saling mewasiati satu sama lain. Baik, kamil. Walamma sakala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, tatkala penyakit Sayyidina Abu Bakar menjadi berat, wa aradan nasu minhu, dan orang-orang menginginkan darinya an yastakhlifa, siapa orang pengganti beliau, untuk menunjuk khalifah. Fastakhlafa Umar radhiyallahu anhu, maka beliau menunjuk sebagai khalifah Sayyidina Umar. Faqala an-nas, dan orang-orang berkata lahu kepadanya, istakhlafta alaina fadhan ghalidhan, engkau menunjuk sebagai khalifah kepada kami orang yang keras. Fadh ghalidh, orangnya kasar dan keras, tegas. Ya, susah, orangnya kan susah dikasih tahu gitu. Sayyidina Umar itu kalau doa, iya anak ini ente nggak takut tuh, ente ngasih khalifah kami orang yang terlalu tegas gitu, terlalu keras. Tapi famadza taqulu li rabbika, ya, famadza taqulu li rabbika, maka apa yang kau akan katakan untuk Tuhanmu. Faqala, maka beliau berkata, aku mengatakan,
istakhlaftu ala khalqika khaira khalqika. Aku menunjuk sebagai penggantiku kepada makhlukmu sebaik-baiknya makhlukmu. Thumma arsala ila Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya panggil Sayyidina Umar. Ya. Faja'a, maka Sayyidina Umar datang. Faqala, dan beliau berkata, inni musika biwasiyatin. Sungguhnya aku mewasiatimu dengan sebuah wasiat. I'lam, ketahuilah, anna lillahi haqqan fin nahar. Sungguhnya untuk Allah ada sebuah hak di siang hari. La yakbaluhu fil laili, yang mana hak tersebut tidak akan diterima di malam hari. Wa anna lahu haqqan fil laili, dan sungguhnya untuk Allah ada sebuah hak di malam hari. La yakbaluhu fin nahari, yang mana hak tersebut tidak akan diterima di siang hari. Wa annahu, dan bahwasanya Allah la yakbalun nafilah, tidak akan menerima sesuatu yang sunnah. Hatta tu'addal faridah, sehingga telah terlaksanakan sebuah kewajiban. Wa innama sakulat mawazinu, dan sungguhnya menjadi berat timbangan-timbangan man sakulat mawazinuhum yaumal qiyamah. Siapa orang yang berat timbangannya pada hari kiamat. Orang yang, itu aja, enggak usah siapa. Innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhum yaumal qiyamah bittibaihim, gitu. Menjadi berat orang timbangannya orang yang berat nanti di hari kiamat dengan apa? Ayo. Bittibaihimul haqqa fid dunya, dengan mengikuti kebenaran di dunia. Wa thiqalihi alaihim, dan menjadi berat atas mereka. Beratnya hal tersebut atas mereka. Ini thiqal ittiba'il haqq, yani. Ya. Wa huqa li mizanin la yud'u fihi illa al-haqqu, dan hak untuk timbangan patutlah atau layak bagi suatu timbangan, la yud'u fihi, tidaklah diletakkan padanya illa al-haqqu, kecuali kebenaran, an yathqala, yang menjadi berat, an yathqula, yang menjadi berat, akan menjadi berat, an yathqula, maksudnya sangat berhak, pantaslah kalau suatu timbangan diletakkannya adalah suatu yang hak, pasti dia akan berat, gitu. Terus wa inna ma khaffat mawazinu, dan sungguhnya timbangan-timbangan yang ringan, menjadi ringan. Timbangan-timbangan yang menjadi ringan, man khaffat mawazinuhum yaumal qiyamah. Jadi wa inna ma khaffat mawazinu, yaitu sesungguhnya menjadi ringan timbangan orang yang ringan timbangannya, ya, yaumul qiyamah, ya, gitu. Menjadi ringan timbangan, ya. Bittibaihimul batila, dengan mengikuti kebatilan, wa khiffatihi alaihim, dan berat dan mudah atas mereka. Mudahnya hal tersebut pada mereka, atas mereka. Maksudnya mudahnya mereka melakukan yang batil itu tadi. Ayo. Wa huqa li mizanin, dan pasti untuk timbangan, la yud'u fihi, tidaklah diletakkan dalamnya illal batila, kecuali kebatilan, an yakhifa, yang akan menjadi ringan. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, zakara ahlal jannati bi ahsani a'malihim, menyebutkan penduduk surga dengan paling bagusnya amalan mereka. Wa tajawaza an sayyiatihim, dan memaafkan atas kesalahan mereka. Fayaqulul qail, maka berkata seorang, ana duna haula, aku bukan dari mereka, aku di bawah atau lebih rendah dari mereka. Ayo. Wala ablughu mablagha haula, dan aku tidak sampai pada pencapaian mereka. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, zakara ahlan nari bi aswa'i a'malihim, menyebutkan penduduk neraka dengan buruknya amalan mereka. Wa radda alaihim, seburuk-buruknya amalan mereka. Jadi dalam wasiat ini Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, berikan wasiat kepada Sayyidina Umar. Amalan di malam hari haknya Allah, jangan engkau kerjakan kecuali di malam hari. Malam, pagi hari, siang hari haknya Allah, dikerjakan di siang hari, ya. Terus menjadi berat amalan seseorang itu tergantung bagaimana dia mengikuti yang hak. Tambah mengikuti hak, tambah berat timbangan yang baiknya. Dan menjadi ringan timbangannya kalau dia mengisi dengan hal-hal yang batil, maka engkau ikuti yang hak, ya. Dan Allah menyebutkan ahli surga dengan bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi amalan yang terbaik yang akan diberikan pahala. Orang-orang yang mengatakan kami tidak bisa sampai kepada mereka seperti mereka itu. Begitulah. Allah jadikan kalau diterima
amalan yang terbaiknya yang dijadikan sebagai tolak ukur oleh Allah. Dan juga ahli nar paling buruk-buruknya amalan mereka yang menjadi penyebab mereka menjadi penghuni neraka. Ayo. Waradda alaihim, dan Allah akan mengembalikan kepada mereka salihah, kebaikan alladzi amilu, yang mereka kerjakan. Fayaqulul qail, maka berkata seorang, ana afdalu min haula, aku lebih utama dari mereka. Wa innallaha ta'ala, dan sungguhnya Allah ta'ala, dzakara ayatul rahmati, menyebutkan ayatul rahmah, wa ayatul azabi, dan ayatul azab, liyakunal mu'minu raghiban rahiban, agar orang mukmin berharap dan takut kepadanya. Nah, Wala yalqiya biyadihi illa tahluka. wala yulqi biyadihi ila tahluka. Jadi kenapa Allah dalam Al-Quran selalu menyebutkan ayat azab, ayat rahmah? Ashabul yamin, ashabul shimali, ma ashabul shimal, semua disebutin. Ya, amal ladzina su'idu fa fil jannati wa amal ladzina fasaqu fa mawahumun nar. Wa hakadha, selalu setiap kali Allah menyebutkan tentang ayat rahmat selalu ada ayat azab. Biar apa? Tujuannya apa? Kenapa Allah seimbangkan begitu? Ya agar orang-orang itu selalu mengharap dan selalu takut. Mengharap untuk dimasukkan surganya Allah, masukkan dalam rahmatnya Allah, dan takut untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yulqi bi yadihi ila tahluka, dan juga tidak menjerumuskan dirinya sendiri pada hal yang menghancurkan dia. Biar waspada terus, ya. Biar enggak putus asa dan berharap begitu. Baik. Wala yatamanna 'ala Allahi ghairal haq, dan jangan berharap, dan tidak mengharapkan orang yang tadi itu. Kenapa Allah sebutkan ayat adab dan siksa? Hikmahnya juga wala yatamanna 'ala Allah ghairal haq, ya. Tidak mengharap kepada Allah kecuali kebenaran. Fa in hafizta wasiyati hadza, maka fa in hafizta wasiyati hadhi, maka apabila engkau jaga wasiatku ini, fala yakunanna ghaibun, maka jangan jadikan, maka tidaklah itu semua sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, ya. Nanti jawabannya fala yakunanna ghaibun ahabba ilaika minal maut. Tidak ada sesuatu yang gaib yang paling engkau sukai dibandingkan kematian. Sesuatu kan gaib, kematian gaib kan, sesuatu yang enggak tahu. Nah, engkau kalau melaksanakan wasiatku ini, engkau akan berharapkan kematian. Kenapa? Karena tahu di dunia itu tantangannya berat. Pengennya cepat mati aja, udah selesai. Jadi nggak repot. Kalau engkau melaksanakan wasiatku ini, maka niscaya hal yang paling engkau tunggu-tunggu adalah kematian. Itu artinya. Omongan ini itu maksudnya begitu. Fala yakunanna ghaibun ahabba ilaika minal maut wala budda laka minhu. Ya, dan itu pasti akan datang kepadamu. Ayo. Wa in dayya'ta wasiyati, dan apabila engkau telantarkan wasiatku ini, fala yakunanna ghaibun, maka tidaklah sesuatu yang tidak nampak, abghadha ilaika, yang lebih engkau benci, minal mauti, dari kematian. Wala enggak pengen mati. Kalau ente enggak ngerjain wasiat ini, ente bakal takut mati. Kenapa? Karena engkau akan menghadapi sesuatu yang berat nanti. Ya, la ilaha illallah. Taib. Wala budda laka minhu, maka pasti kematian akan datang untukmu. Walasta bimu'jizihi, maka engkau tidak akan mampu padanya. Engkau tidak akan mampu, maksudnya terlepas darinya. Kematian pasti akan datang. Amin. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, dan berkata Sa'id ibn al-Musayyib, lamma ihtudira Abu Bakrin radhiyallahu anhu, tatkala menjelang wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, atahu nasun minas sahabah, para sahabat mendatangi kepadanya. Faqalu, dan mereka berkata, ya khalifah Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah, zawidna, berilah kami bekal. Fa inna naraka lima bik, karena sungguhnya kami melihatmu dalam keadaan lemah. Sesuatu yang kami lima bika, maksudnya sesuatu padamu. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, man qala haula'il kalimati, siapa orang yang mengucapkan kalimat itu, summa mata, kalimat itu, ya. kemudian ia meninggal, ja'alallahu ruhahu fil ufuqil mubin, maka Allah akan jadikan rohnya di dalam ufuqil mubin.
Qalu maka mereka berkata, wa mal ufuqil mubin. Maka apa itu ufukul mubin? Qala dan Sayyidina Abu Bakar berkata, qa'un baina yadayil arsy. Dasar di antara Qa itu maksudnya kayak lapang, sesuatu yang lapang atau lokasi baina yadayil arsh, di hadapannya arsh. fihi dalamnya riyadun, taman-taman, wa anharun dan sungai-sungai, wa asjarun dan pohon-pohon. Yaghshahu yang meliputi itu kulla yaumin setiap hari mi'atu rahmatin 100 rahmat. Faman qala hadzal qaul maka siapa orang yang mengucapkan ucapan ini ja'alallahu ruhahu maka Allah akan jadikan ruhnya fi dzalikal makan di tempat itu. Allahumma ya Allah. Jadi ini doa kata beliau, siapa orang yang membaca doa ini menjelang wafat maka Allah letakkan ruhnya di ufuqil mubin. Apa itu ufuqil mubin? Suatu lokasi khusus di depannya arsh yang ada riyadnya, ada anharnya, yaghshahu kullu yawmi mi'atu rahmah, setiap hari diturunkan kepadanya mi'atu rahmah. Lalu beliau membawakan doa ini sampai akhir daripada doanya. Kamil. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau ibtada'tal khalqa, memulai ciptaanmu, min ghairi hajatin bika, tanpa ada kebutuhan denganmu ilaihim pada mereka. Summa ja'altahum fariqaini, kemudian engkau jadikan mereka dua bagian. Fariqan lin na'im, satu bagian untuk surga. Wa fariqan lis sa'ir, dan satu bagian lagi untuk neraka. Faj'alni lin na'imi, maka jadikanlah aku untuk surga, wala taj'alni lis sa'ir, maka dan jangan jadikanlah aku untuk neraka. Allahumma ya Allah, innaka khalaqtal khalqa firaqan, sungguhnya engkau menciptakan makhluk firaqan, bermacam-macam. Wa mayyaztahum, dan engkau timbang mereka. Engkau beda-bedakan mereka. Wa mayyazdahum, dan engkau bedakan mereka qabla an takhluqahum, sebelum engkau ciptakan mereka. Faja'alta minhum syakiyan wa sa'idan, maka engkau jadikan dari mereka syakiyan yang celaka, wa sa'idan dan yang bahagia, wa ghawiyan dan yang sesat, wa rasyidan yang diberi petunjuk. Fala tashkini, maka janganlah engkau celakai aku bima'asika, dengan maksiatmu. Allahumma ya Allah, innaka alimta, sungguhnya engkau mengetahui, ma taksibu kullu nafasin, kullu nafsin, apa yang dikerjakan setiap jiwa, qabla an takhluqaha, sebelum kau ciptakan mereka. Fala mahisa, maka jangan kau tidak ada jalan keluar laha baginya. Fala mahisa laha, maka tidak ada jalan keluar darinya, mimma alimta, dari apa-apa yang kau ketahui. Faj'alni, maka jadikanlah aku mimman, dari golongan tasta'miluhu bi ta'atika, yang menggunakan hal itu untuk ketaatanmu. Allahumma ya Allah, inna ahadan la yasha'u hatta tasha, sungguhnya seseorang tidak menginginkan sampai engkau bisa berkehendak. Inna ahadan la yasha'u hatta tasha, sungguhnya seorang tidak bisa berkehendak sampai engkau berkehendak. Faj'al masyiataka, maka jadikanlah kehendakmu, an asya'a ma yuqarribuni ilaik, sebagai keinginanku untuk dekat kepadamu. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau qad qaddarta harakatil ibadi, telah mentakdirkan pergerakan hamba-hambamu. Gerak-gerik itu pergerakan. Fala yataharraku syai'un illa biidnik, maka tidak ada pergerakan sedikit pun illa biiznik, kecuali dengan izinmu. Faj'al harakati fi taqwaka, maka jadikanlah gerak-gerikku di dalam takwa kepadamu. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau khalaqtal khaira, menciptakan kebaikan, wa syarra dan keburukan, wa ja'alta, maka dan jadikanlah likul wa ja'alta, dan kau telah jadikan likulli wahidin minhuma, salah satu dari keduanya, bagi setiap keduanya, amilan, orang yang mengerjakan, ya'malu bihi, yang mengerjakan hal itu. Faj'alni, maka jadikanlah aku min khairil kismin, sebaik-baiknya dari pemberianmu.
dari dua bagian. dari dua bagianmu. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau khalaqtal jannah wan nara, menciptakan surga dan neraka, wa ja'alta dan kau jadikan likulli wahidatin minhuma, salah satu dari keduanya ahlan. Di setiap satu dari keduanya, Likulli wahidatin minhuma, di setiap salah satu dari keduanya ahlan, penduduk. Faj'alni, maka jadikanlah aku min sukani jannatik, dari penduduk surgamu. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau aradta biqaumin, menginginkan dengan sebuah kaum al-iman, keimanan, wa syarahta lahu sudurahum, dan kau lapangkan dada mereka untuk iman, wa aradta biqaumin, dan kau menginginkan sebuah kaum ad-dalala, kesesatan, wa dayyaqta bihi sudurahum, dan kau sempitkan dada mereka dengan kesesatan tersebut. Fashrah sadri lil iman, maka lapangkanlah dadaku untuk keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, dan hiasilah hatiku dengan keimanan. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau dabbartal umura, mengatur semua urusan. Faja'alta masiraha ilaik, maka kau telah menjadikan tempat kembali itu urusan tersebut kepadamu. Fa ahyini ba'dal mauti, maka hidupkanlah aku setelah kematian hayatan thayyiban, sebaik-baiknya kehidupan. Wa qarribni ilaika zulfa, dan dekatkanlah aku kepadamu sedekat-dekatnya. sedekat-dekatnya. Allahumma ya Allah, man asbaha wa amsaha, siapa orang yang berpagi hari dan bersore hari, sikotuhu wa roja'uhu ghairuk, kepercayaannya dan harapannya ghairuka, selainmu. Fa anta sikoti wa roja'i, maka engkau adalah kepercayaanku dan harapanku. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada upaya dan kekuatan selain engkau. Al-Aliyyil Azim, yang engkau adalah yang maha tinggi dan yang maha agung. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadza kulluhu fi kitabillahi azza wa jal, semua ini terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kalimat-kalimat tersebut, kalimat tauhid, kepercayaan, amalan semua dari Allah, petunjuk semua dari Allah, ketetapan semua dari Allah. Tinggal hambanya meminta kepada Allah yang terbaiknya. Ya, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Walau ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya, walau sya Allahu ma fa'alu, kalau seandainya Allah berkehendak mereka tidak bisa mengerjakan, maka hakikat segala sesuatu dari Allah. Maka paling layaknya seorang hamba merasa pasrah dan meminta kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan yang selamat, yang baik. Kalau sudah dikasih petunjuk seperti itu oleh Allah, berarti dia berada di jalan yang benar, yang lurus. Subhanallah. Begitu wasiat-wasiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelang wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, nanti akan disebutkan tentang kisah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Allah.